Di awal langsung aja gue potong ngasal. Oke, jadi rambut yang udah agak gondrong ini pengen pendek, tapi nggak pendek-pendek banget. Pengen tipis, tapi nggak tipis juga. Kayak gimana tuh? Simak aja, let's go! Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua sih? Nah, mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, nah kayak yang gue bilang tadi, rambut yang udah gondrong ini dia pengen pendek, tapi nggak terlalu pendek, dan samping dan belakangnya pengen tipis, tapi ya nggak terlalu tipis juga. Kira-kira kalau lo tukang cukur bingung nggak denger permintaan customer yang kayak gitu, atau lo yang mau cukur bingung nggak pengen nyampeinnya itu kayak gimana? Nah, makanya kali ini pengen gue jelasin kayak gimana sih cara gue potong rambut yang udah agak gondrong. Doi pengen pendek tapi nggak terlalu pendek, pengen tipis tapi ya nggak tipis-tipis juga. Oke ya, lo udah lihat tadi sebelum dipotong kayak gimana. Nah, gue kasih tahu ke kalian bahwa karakter rambut customer gue kali ini itu yang tebal dan kaku, cuman nggak terlalu lurus. Tetap aja dengan karakter rambut yang tebal dan kaku ini ada resiko rentan jigrak di bagian tertentu, terutama di bagian area user-user apabila kita motongnya nanggung, artinya yang nggak pendek atau nggak panjang, artinya nanggung. Dan kalau salah nyisir yang berlawanan alurnya. Nah, maka dari itu dia kali ini pengen pendek tapi nggak terlalu pendek. Nah, makanya tadi di awal langsung aja gue potong ngasal, pakai nggak ngasal sih, ngasal tapi terstruktur. Jadi gue kurangin dulu bagian atas, bagian atasnya pakai clipper secukupnya, artinya kira-kira menurut gue nggak kependekan tapi nggak kepanjangan juga, karena rambutnya yang tebal dan kaku walaupun nggak terlalu lurus. Oke, jadi di langkah awal tadi gue kurangin dulu panjangnya pakai clipper dan lanjut gue potong pakai gunting. Nah, sebelum gue potong pakai gunting itu gue basahin dulu teman-teman. Nah, jadi ini trik gue, tips dari gue. Jadi pas gue motong pakai clipper itu, gue sengaja rambutnya dalam kondisi kering. Alasannya apa? Alasannya supaya blade atau mata clipper gue itu nggak kena air teman-teman. Nah, otomatis logam yang kena air itu kan lebih rentan karatan ya. Artinya untuk menjaga performa blade clipper gue, jadi waktu gue pakai clipper gue usahakan rambut dalam kondisi kering. Tapi beda dengan gunting teman-teman. Gunting tetap logam tapi dia lebih mudah dikeringkan. Makanya saat gue motong pakai gunting, kondisi rambut dalam kondisi basah. Jadi kayak gitu ya. Waktu gue motong pakai clipper kondisi rambutnya kering, waktu gue motong pakai gunting kondisi rambut basah. Salah satu alasannya itu kenapa rambut dibasahin dulu atau dikeringkan dulu. Oke, rambut bagian atas udah selesai gue potong secukupnya, artinya nggak pendek juga atau nggak panjang juga. Setidaknya rambut bagian atas ini nanti masih bisa di styling teman-teman, masih bisa ditata, artinya masih bisa disisir. Oke, kayak gitu. Dan lanjut gue potong rambut bagian atasnya yang akan gue buat nggak terlalu tipis tapi ya nggak tebal juga. Jadi nanti akan gue pakai teknik clipper overcomb. Nah, kayak gini contohnya.
Nah, jadi gue potong rambut bagian samping dan belakangnya gue pakai teknik clipper overcomb. Alasannya apa? Alasannya karena gue nggak mau buat terlalu pendek atau terlalu tipis, karena memang itu requestan atau permintaan dari customer gue yang benar tadi dia bilang, bang potong pendek tapi nggak terlalu pendek, tipis tapi nggak terlalu tipis, kayak gitu kira-kira. Diskusi kita di awal tadi ya, kira-kira gue nangkepnya kayak gitu. Dan ya gue pakai teknik clipper overcomb kali ini untuk menghindari supaya tidak terlalu tipis. Nah, apa sih tipsnya saat gue pakai teknik clipper overcomb ini? Tipsnya adalah waktu lo ngelakuin teknik ini, kontrol itu bener-bener ada di sisir ya teman-teman. Jadi tugas si clipper ini hanya memotong. Jadi mau sepanjang atau sependek apa lo potong, yaitu kontrolnya ada di sisir. Setidaknya itu akan lebih panjang dari pakai guard nomor 4. Nah makanya kenapa nggak pakai guard nomor 4 aja bang? Karena gue pengen lebih tebal dari guard nomor 4. Nah kenapa nggak pakai guard nomor 5 aja bang? Nomor 5 ada, gue punya, tapi gue lebih nyaman dengan teknik clipper overcomb supaya gue bisa mengontrol seberapa panjang sih atau sependek apa sih yang pengen gue buat. Nah baru berikutnya gue pakai guard nomor 4 kali ini, tapi hanya di bagian area cambang dan area belakang teman-teman. Jadi kayak gitu. Kira-kira kalian tuh ini yang mau cari, yang lagi bingung mikirin gaya rambut ya, yang lagi nyari yang rambutnya udah mulai gondrong dan lo bingung pengen model apa. Nah model ini kayaknya model aman buat kalian, karena nanti jadinya tuh nggak yang terlalu ekstrim perubahannya, jadi nggak terlalu pendek juga. Artinya ini model aman, artinya lo nggak akan khawatir kependekan, tapi lo juga akan dapetin gayanya, modelnya. Nah kayak gitu teman-teman. Karena rambut yang udah panjang dan tebal bagian samping itu otomatis akan lebih sulit di styling ya. Kalian pasti paham lah. Pas lagi gondrong nanggung-nanggungnya itu bagian samping pasti udah tebal dan itu ganggu banget kalau lo ngaca. Nah itu yang perlu dirapikan atau bisa disebut dengan trim. Nah itu yang perlu di trim kalau memang kalian nggak suka potongan rambut yang terlalu tipis atau sampai kelihatan kulitnya. Nah itu sih tinggal selera aja sebenarnya. Bukan berarti lebih bagus dari yang tipis atau yang tipis lebih bagus dari yang tebel. Nggak gitu konsepnya. Jadi semua tergantung selera dan kebutuhan. Nah ini nih selera dan kebutuhan ini yang sering gue sampaikan ke kalian, bahwa memilih model rambut itu tetap memperhatikan selera sama kebutuhan kalian dulu, baru dilihat lagi nanti lo pengennya kayak gimana. Jadi lo tahu kan selera lo kayak gimana, karena selera orang itu berbeda-beda, yang tahu ya lo sendiri. Nah untuk nentuin mungkin lo lagi bingung untuk nentuin gaya rambut, ya coba dengan kira-kira lo suka nggak sih tipis, atau kira-kira lo suka sih nggak sih yang terlalu tebel, nggak kayak gitu. Nah di situ akan memudahkan tukang cukur lo menangkap apa yang pengen lo mau. Nah ini tips buat yang lo mau nyukur ya. Dengan lo menyampaikan apa yang lo mau, tukang cukur lo akan lebih gampang menentukan gaya rambut yang cocok buat lo, karena lo cukup ngasih kisi-kisinya aja, nanti akan dikembangkan sama si tukang cukur lo. Ya contohnya gue juga tukang cukur. Nah kebanyakan dari customer gue itu dia memang bingung cara nyampeinnya itu kayak gimana. Lo sebenarnya udah ada bayangan gaya rambut yang lo pengen, tapi lo bingung cara nyampeinnya. Nah tips dari gua supaya apa yang lo sampaikan ini dimaksud atau dimengerti sama tukang cukur lo. Nah nih dengerin ya tukang cukur yang kayak gua. Mudah-mudahan ini membantu nanti waktu kalian diskusi menentukan gaya rambut. Nah untuk lo yang
nggak suka terlalu tipis, bilang aja pendekin rambut bagian samping tapi jangan yang tipis banget, jangan sampai habis, apalagi jangan sampai kelihatan kulitnya. Nah, mungkin kira-kira tukang cukur kayak gue udah ngerti ya kira-kira semana yang dia pengen. Pokoknya patokannya tuh lo pengen kelihatan kulitnya atau enggak, kayak gitu dulu. Atau ya udah cobain dulu sedikit buat sampel di bagian sampingnya. Kalau lo nggak mau kelihatan kulitnya, lo cobain pendekin dulu buat sampel di bagian samping buat mulai. Oh oke, cukup segini aja. Nah itu untuk nentuin bagian sampingnya. Nah untuk bagian atas, kalau lo nggak suka terlalu pendek, itu lo bilang aja bagian atasnya cukup menyesuaikan rambut bagian samping dan belakangnya, atau mas pendekin aja tapi jangan terlalu pendek, yang pasti nanti masih bisa gua styling. Oke, kayak gitu ya. Mudah-mudahan di sini ada dua belah pihak, antara si yang mau nyukur dan yang mau mencukur. Mudah-mudahan ini sedikit membantu, tinggal kalian kembangkan aja nanti. Karena diskusi di awal itu sangat penting banget, itu bisa jadi penentu hasil potongan lo nanti. Nah pokoknya lo harus sepakat dulu apa yang lo mau, dan si yang nyukur tahu apa yang lo pengen, kayak gitu kira-kira. Oke. Sudah sedikit agak panjang lebar gue menjelaskan ya, walaupun agak melebar penjelasan gue. Mudah-mudahan kalian paham apa yang gue maksud, dan kalian waktu menyimak video ini pun paham apa yang lagi gue kerjakan. Intinya rambut bagian samping dan belakang gue buat nggak terlalu tipis atau nggak terlalu pendek. Nah bagian belakangnya pengen tetap gue buat natural teman-teman. Jadi di situ nggak gue ratain, pengen gue buat natural. Dan rambut bagian atasnya agak pendek tapi nggak terlalu pendek. Oh, mungkin mudah-mudahan tukang cukur paham ya kalau customer lo bilang bang pendekin tapi jangan terlalu pendek, samping dan belakangnya tipisin tapi jangan terlalu tipis. Gua mengartikannya kayak potongan gua kali ini. Dan selesai sudah cara gua potong, dipendekin tapi nggak terlalu pendek, ditipisin tapi nggak terlalu tipis. Thank you banget ya teman-teman masih menyimak gua sampai di sini, walaupun gua sedikit agak melebar pembahasannya. Mudah-mudahan ini apa yang gue bicarakan ini masih nyambung lah ya di potongan rambut. Mudah-mudahan ini bisa ngebantu kalian dalam memilih gaya rambut. Memang susah ya kalau ngisi suara nggak pakai skrip. Oh iya, informasi buat kalian. Jadi setiap gua ngisi suara itu nggak pakai skrip ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau memang ada yang belibet sedikit agak nggak jelas. Ya gua mencoba mengeluarkan apa yang ada di isi kepala gua sekeluar-keluarnya, dan pasti ada yang kurang dan ada yang lebih, dan mohon dimaklumi. Thank you banget udah nyimak video ini sampai di sini. Buat teman-teman yang baru gabung di video gua dan kalian masih stay di video ini menyimak gua, thank you berat, thank you banget. Dan tenang aja, gua tidak akan mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe. Kayaknya udah banyak video gua yang nggak ada stiker subscribe-nya sama stiker Instagramnya, karena lo kalau mau tahu Instagram gua taruh linknya di description box. Jadi lo yang pengen tahu sosial media gua, Instagram gua ada di situ, lo klik aja. Dan ya semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat gua. Oke. Selesai sudah gua motongnya dan tinggal styling kali ini. Seperti gua bilang tadi, dipendekin tapi nggak terlalu pendek, ditipisin tapi nggak terlalu tipis. Dan seperti inilah penggambaran gua apa yang diminta customer gua, dan mudah-mudahan memang ini yang dia mau. Ya, gue sadar waktu gue tanya gimana bro, cocok nggak segini? Ya dia bilang iya aja, tapi
itu belum tentu dari lubuk hati dia yang terdalam, bisa aja dia ya udahlah bang. Tapi mudah-mudahan ini jadi gaya rambut yang memang dia inginkan. Mudah-mudahan ya memang sih atasnya udah pendek dibanding yang tadi, tapi nggak terlalu pendek. Samping dan belakangnya pun kalian bisa perhatikan tipis, tapi nggak tipis-tipis banget, nggak sampai kelihatan kulitnya. Kayak gitu ya kesimpulannya ya. Oke, terima kasih banyak. Kayaknya gue harus pamit sampai di sini aja. Gue Dedi, pakai Y, bukan pakai I. Pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf ya kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Mohon ditambahin kalau ada yang kurang-kurang. Mohon dikurangin kalau ada yang lebih-lebih. Ya mohon dimaklumin karena ngisi suaranya tanpa skrip. Jadi ya ini susah banget bro. Jadi mengungkapkan apa yang gue pengenkan di video ini tanpa skrip, ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat gue khususnya dan buat kalian yang nonton sampai di sini. Yes, gue tunggu pertanyaan, saran, kritik kalian di kolom komentar. Terutama kritik-kritik yang membangun ya. Dan jangan pakai kata-kata yang kasar, nanti kena spam. Kayak gitu. Oke, and bye.